Hai semuanya, cerita film ada di sini. Alur cerita film kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari series Hellbound part kedua. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dimulai dengan memperlihatkan keadaan Korea Selatan. Beberapa tahun setelah fenomena datangnya monster pencabut nyawa, di mana sudah tersebar luas lalu jadi bulan-bulanan para emak-emak, dan tak lupa pula si bapak-bapaknya yang selalu jadi buah bibir. Juga berimbas dengan ketenaran aliran kebenaran baru, yang kini sudah menjadi salah satu aliran agama terpopuler di Korea Selatan saat itu. Si botak ini adalah Pastor Kim Jong-chil alias ketua aliran kebenaran baru, yang berhasil mendoktrin, lalu menghasut masyarakat untuk mengikuti aliran kebenaran baru dan tunduk akan ajaran-ajaran yang ia bawa. Dengan semua keuntungan yang ia dapatkan selama ini, kebenaran baru yang tempo dulunya masih tinggal di bawah jembatan, kini sudah memiliki gedung mewah, yang beranggotakan orang-orang elit dari berbagai kalangan. Bahkan, mereka juga merombak tempat eksekusi Park Jong-ya menjadi museum, untuk mengenang kejadian brutal tersebut. Beralih kemudian, memperlihatkan anggota elit kebenaran baru bernama Yoji, dan beberapa rekannya sedang menghadiri rapat dengan salah satu stasiun TV untuk menyiarkan iklan tentang kebenaran baru. Saat itu, Yoji terlihat sangat tidak puas dengan hasil iklan yang dibuat oleh produser Bae Yong-jae. Ia merasa, iklan itu terlalu berpihak pada pendosa dan mendramatisir penonton untuk kasihan pada para pendosa tersebut. Hal itu pun membuat ketegangan mulai terasa antara Yoji dan Yong-jae. Di mana, Yong-jae pribadi memang tidak menganut aliran kebenaran baru, dan tidak suka dengan aliran kebenaran baru. Namun, Yoji tetap bersikeras agar Yong-jae memperbaiki video iklan tersebut. Padahal, Yong-jae awalnya ingin pergi menjenguk istrinya, yang baru saja melahirkan terpaksa menunda pertemuan itu untuk lembur memperbaiki video iklan. Istri Yong-jae yang bernama Song So-hyun pun berusaha memaklumi pekerjaan suaminya. Lalu, So-hyun berkata akan mengirimkan video anak mereka agar Yong-jae bisa melihat anaknya. Setelah itu, Yong-jae pun pergi menemui rekannya yang bernama produser Jung-won, untuk bekerja sama merevisi video iklan kebenaran baru. Namun, Yong-jae malah menemukan kartu identitas misterius di atas meja Jung-won. Dan melihat tingkah laku Jung-won yang sangatlah aneh. Alhasil, Yong-jae pun mengerjakan video iklan itu sendirian. Di waktu yang sama, So-hyun berkesempatan untuk menemui anaknya di ruangan intensif. Ia bersiap dengan handphone untuk merekam anaknya. Namun, sesampainya, So-hyun sangat terkejut melihat anaknya yang sedang menerima pesan kematian dari si kepala hantu. Hal itu pun sangat menjadi tanda tanya besar untuk kita semua. Karena, seperti yang disiarkan sebelumnya, hanya orang-orang berdosa yang akan menerima pesan kematian dari si kepala hantu. Terutama si pendosa yang melakukan dosa besar. Sementara kini, bagaimana bisa anak yang baru saja dilahirkan, tiba-tiba mendapatkan pesan kematian, dan divonis akan masuk neraka. Hal itu pun membuat So-hyun khawatir dan bingung. Ia pun mencoba menggali informasi tentang kasus seperti anaknya. Namun, tak kunjung mendapatkan apapun. Sementara itu, Yong-jae yang sudah selesai bekerja, lalu bergegas pergi ke rumah sakit untuk menemui anak dan istrinya. Di tengah perjalanan, Yong-jae pun mendapatkan telepon dari istri Jung-won, yang sangat khawatir karena suaminya tak kunjung pulang. Karena hal itu, Yong-jae pun memutuskan untuk mencari Jung-won terlebih dahulu. Dan dia pun teringat akan kartu misterius di meja Jung-won sebelumnya, di mana tertera lokasi yang mungkin saja didatangi si Jung-won. Singkat cerita, Yong-jae pun sampai di sebuah tempat pemancingan yang sangat terlihat angker. Di sana, ia bertemu Jung-won yang terlihat galau sambil duduk termenung di tepi danau. Begitupun Jung-won, sangat terkejut melihat Yong-jae di tempat itu. Lalu, Yong-jae yang panik melihat Jung-won masuk ke dalam danau, dan meminta untuk pergi dari tempat itu karena sangatlah berbahaya. Akan tetapi, Jung-won yang sangatlah keras keras kepala, menolak untuk pergi dan meminta Jung-won untuk pulang bersamanya.
Karena hal itu pun, Jung Won terpaksa mengaku kalau dirinya sudah mendapat pesan kematian dari si kepala hantu. Dan ia sudah bekerja sama dengan sebuah organisasi gelap bernama Sodo, yang bersedia menyembunyikan kematiannya. Agar keluarganya tidak di-cap sebagai keluarga pendosa. Jung Won pun meminta Yong Jae untuk merahasiakan kematiannya juga. Tak lama kemudian, si monster yang gagal diet tempo hari itu pun datang. Lalu, keluar dari dalam danau dan menyeret tubuh Jung Won. Di dalam danau itu, Jung Won diseret, ditenggelamkan dan dihajar habis-habisan. Jung Won disiksa secara brutal, lalu mengeluarkan cahaya, yang sampai akhirnya hanya tengkorak tubuh Jung Won terlihat mengapung di danau. Tak lama kemudian, orang-orang dari kelompok Sodo pun berhamburan datang dan membersihkan jenazah Jung Won. Salah satu anggota Sodo meminta Yong Jae untuk melupakan kejadian itu. Dan tidak ikut campur apalagi menyebarluaskan ke orang banyak. Tak disangka, ternyata kelompok Sodo diketuai oleh Min Hye-jin, yang menghilang entah kemana selama ini. Yong Jae pun dibius, dan dibawa ke tempat lain untuk merahasiakan kejadian hari itu. Keesokan harinya, Yong Jae pun sadar, dan langsung bergegas ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Yong Jae pun melihat istrinya tampak terlihat pucat, lesu dan ketakutan yang sangat mendalam. Tanpa mengatakan apapun, So Hyun pun menyerahkan HP-nya kepada Yong Jae. Yong Jae yang melihat video di dalam HP tersebut tampak kebingungan. Sama seperti reaksi So Hyun saat pertama kali mengetahui kenyataan pahit tersebut. Alhasil, Yong Jae pun mencoba mencari cara untuk bisa menyelamatkan anaknya. Dan mencoba berpikir kalau si kepala hantu sedang membuat kesalahan. Ia pun teringat pada kelompok Sodo, yang mungkin bisa membantunya. Di sisi lain, anggota aliran kebenaran baru, terlihat sedang mendatangi rumah warga yang baru saja mendapatkan pesan kematian. Kini, siapapun warga yang menerima pesan kematian, akan langsung diwawancarai oleh para pihak kebenaran baru. Dan dieksekusi di tempat yang sudah disiapkan. Sehingga, proses eksekusi itu dapat disiarkan secara nasional, dan ditonton oleh banyak orang. Nah, dengan cara itulah, aliran kebenaran baru terus mendapat keuntungan besar. Dalam proses eksekusi itu, Kim Jong-chil, selaku pemimpin akan menjabarkan dosa dari orang yang akan mati tersebut. Sehingga, semua orang bisa mengetahui dosa-dosanya, dan keluarga si penerima pesan, akan dianggap sebagai keluarga pendosa. Hal itulah, yang nantinya akan memicu amarah masyarakat lain. Sehingga, mereka akan membenci keluarga tersebut. Nah, karena hal itu, muncullah kelompok Sodo, yang bersedia menyembunyikan kematian seseorang. Agar, pihak kebenaran baru tidak bisa membuat konten eksekusi, yang menghasilkan pundi-pundi uang hanya untuk kesenangan sesaat. Dan, keluarga si korban tidak mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Setelah siaran berakhir, si kepala botak Jong-chil pun, dan para anggotanya mengadakan rapat. Mereka mulai mengetahui tentang kelompok Sodo, yang dinilai sangat bertentangan dengan kebenaran baru. Alhasil, Jong-chil pun meminta semua anak buahnya untuk mulai mencari tahu tentang kelompok Sodo. Bahkan, mereka juga mengerahkan semua anggota Arrowhead untuk ikut turun tangan. Di waktu yang sama, Yong Jae terlihat menemui Prof Gong, yang merupakan salah satu anggota kelompok Sodo. Yong Jae pun langsung mengutarakan apa yang terjadi kepada anaknya. Setelah mendengar kasus yang dialami oleh anak Yong Jae, Prof Gong pun mengajak Yong Jae untuk menemui Hye-jin. Saat Hye-jin mendengar kabar Yong Jae, ia pun menawarkan agar demonstrasi kematian anaknya bisa disiarkan secara langsung. Sehingga, demonstrasi itu akan menjadi bukti besar kalau kebenaran baru selama ini sangatlah salah, tidak benar dan berbohong kepada publik. Di mana, mereka selalu mengatakan, kalau hanya pendosa besar, yang akan menerima pesan dari si kepala hantu. Namun, Yong Jae tidak setuju dengan tawaran tersebut. Karena, Yong Jae hanya ingin menyelamatkan anaknya. Bukan untuk menjadi pahlawan untuk orang lain. Tentu saja, menyaksikan demonstrasi kematian anaknya akan menjadi kenangan pahit untuk Yong Jae dan juga istrinya. Min Hye-jin pun mencoba untuk memahami perasaan Yong Jae. Ia pun memberikan waktu sampai hari eksekusi, agar Yong Jae bisa memikirkan hal tersebut. Setelah pertemuan itu, Prof Gong pun mencoba menenangkan hati Yong Jae. Ia pun berkata,
Kalau putri semata wayangnya juga meninggal karena pesan kematian dari si kepala hantu. Di mana, anaknya juga dieksekusi secara brutal sama si trio gendut, si pencabut nyawa tepat di hadapannya. Dan itu bukanlah hal yang mudah bagi seorang ayah. Setelah mengatakan itu, Prof Gong dan Yong Jae pun pulang ke rumah masing-masing. Di tengah perjalanan pulang, Prof Gong pun dihadang oleh kelompok Arrowhead. Dan, diserang dengan brutal. Selain Prof Gong, Arrowhead juga menangkap anggota kelompok Sodo lainnya. Di mana, tak segan-segan langsung menyiksa Prof Gong dan rekannya. Kemudian membakarnya hidup-hidup. Hyejin yang sudah mengetahui dirinya merasa tidak aman. Langsung berusaha melarikan diri dari markasnya. Dengan begitu, banyak anggota Arrowhead yang mengejarnya. Hyejin pun mencoba kabur sekuat tenaga dengan keahlian bela diri yang telah ia miliki. Tak disangka, hal itu pun berhasil membuat Hyejin selamat dari kelompok Arrowhead. Keesokan harinya, kabar kematian Prof Gong dan rekannya pun tersebar di seluruh kota. Mayat mereka berdua digantung di pintu masuk universitas dan dianggap sebagai penentang si hantu kepala. Pihak Arrowhead juga mengirimkan video rekaman yang berisi himbauan agar masyarakat berhati-hati dengan kelompok Sodo. Jika mereka tidak ingin bernasib sama dengan Prof Gong dan rekannya. Lanjut cerita, So Hyun malah datang ke kantor kebenaran baru untuk menanyakan kasus anaknya. Yong Jae pun berusaha untuk menghubungi So Hyun namun tak ada jawaban. Yong Jae yang khawatir, lantas menghubungi Min Hyejin untuk membantunya, agar bisa menyelamatkan anak dan istrinya. Sampai di dalam kantor kebenaran baru, So Hyun pun menyerahkan flash disk yang berisi rekaman pesan kematian anaknya. Yoji yang melihat rekaman tersebut, langsung mengadakan rapat dadakan dengan para petinggi kebenaran baru. Tentu saja, hal ini akan menjadi masalah besar untuk aliran kebenaran baru. Oleh sebab itulah, Jong Chil memerintahkan agar So Hyun dan anaknya dipisahkan terlebih dahulu. Dengan maksud, Jong Chil ingin menyembunyikan kasus tersebut, dan kematian anaknya. Di saat itulah, Yong Jae dan Min Hyejin sampai di kantor kebenaran baru. Mereka pun langsung membantu So Hyun untuk mengambil bayinya. Setelah mendapatkan bayinya kembali, lalu mereka segera kabur dari kantor tersebut. Karena kejadian itu, Yong Jae pun mulai percaya pada Min Hyejin dan mulai menyetujui rencananya. Untuk saat ini, mereka akan disembunyikan di sebuah tempat kumuh milik seorang mantan anggota Arrowhead yang sudah bertaubat. Orang itu adalah YouTuber dahulu yang sering melakukan siaran langsung untuk membela anggota Arrowhead dan kebenaran baru. Tidak lain yang aku bilang si Lambe Turah waktu itu. Namun, ia berkata kalau ia sekarang bertaubat setelah mendapatkan pesan kematian. Tu kemudian memberikan akses Min Hyejin agar ia bisa menyiarkan video rekaman kematian anak Yong Jae dan So Hyun. Keesokannya, YouTuber itu terlihat keluar dari rumah dan pergi ke pasar untuk membeli makanan. Namun, tak disangka, di sana, ia malah menelpon ketua Kim Jong Chil lalu memberitahukan semuanya. Ia mengaku, kalau ia juga akan dibunuh hari ini tepat 5 menit setelah eksekusi kematian anak Yong Jae. Setelah itu, ia pun berpikir, jika si kepala hantu ingin menutupi kesalahannya, dengan mengeksekusi dirinya. Lalu ia merasa bahwa, dia adalah pahlawan yang sudah membantu si kepala hantu. Alhasil, Kim Jong Chil pun mengerahkan semua anggotanya untuk melacak keberadaan mereka saat ini. Singkat cerita, malam pun tiba. YouTuber itu kini telah kembali berpihak pada kebenaran baru. Ia tak segan-segan membunuh beberapa anggota Sodo yang datang untuk merekam siaran langsung itu. Ia juga menyerang Yong Jae dan menghajarnya habis-habisan. Begitupun dengan Min Hyejin. So Hyun yang panik, lantas berlari keluar untuk menyelamatkan anaknya. Sementara Min Hyejin masih berada di dalam rumah, dan saling serang dengan YouTuber. Kemudian, berusaha mengalahkannya dengan sekuat tenaga. Di hadapan semua orang, So Hyun menangis, lalu mengatakan apa yang sudah terjadi pada bayinya. Ia pun meminta semua orang untuk tetap merekam di sana, dan menyaksikan bukti kebohongan aliran kebenaran baru selama ini. Para anggota kebenaran baru, yang melihat siaran langsung itu, sangat geram dan marah. Lantas langsung bergerak ke tempat tersebut. Tak lama kemudian,
Trio gendut pencabut nyawa pun datang. So Hyun, yang melihat hal tersebut, nyatanya, tidak rela bayinya disiksa secara tragis oleh si pencabut nyawa. So Hyun pun, berusaha menyelamatkan bayinya dengan memeluk erat-erat. Ia juga dibantu oleh Min Hye Jin dan juga Young Jae. Namun, mereka tetap saja gagal karena trio gendut pencabut nyawa itu sangatlah kuat. Dengan harapan terakhir yang masih tersisa, Young Jae pun, bergerak mendekati So Hyun, dan langsung memeluknya untuk melindungi bayi mereka. Si trio gendut pencabut nyawa pun, langsung membakar So Hyun, Young Jae dan bayinya yang tersembunyi di balik pelukan mereka. Lalu kemudian pergi. Sungguh pandangan yang sangat menyakitkan hati. Dengan keadaan tubuh Young Jae, dan So Hyun, yang sudah menjadi tengkorak abu. Min Hye Jin yang menyaksikan itu, merasa sangat bersalah. Karena, tidak mampu melindungi mereka. Tak lama kemudian, terdengarlah, suara tangisan bayi di balik pelukan tengkorak abu Young Jae dan So Hyun. Sungguh kejadian yang sangat luar biasa. Ternyata, dengan pengorbanan kedua orang tuanya, bayi Young Jae, dan So Hyun selamat dari eksekusi tersebut. YouTuber yang melihat lalu, mendekat dan ingin membunuh si bayi. Karena, ia merasa bahwa harus menyelesaikan perintah Tuhan, dengan cara membunuh bayi tersebut. Min Hye Jin, yang melihat hal tersebut, berusaha untuk menyelamatkan si bayi. Sampai akhirnya, si trio gendut pencabut nyawa pun datang kembali, untuk mengeksekusi si YouTuber tersebut, sesuai dengan pesan kematian sebelumnya. Setelah itu, Min Hye Jin pun, berjalan mendekati si bayi dan menggendongnya dengan erat. Para warga yang menyaksikan kejadian itu secara langsung, merasa terharu melihat keajaiban yang terjadi pada si bayi. Para anggota kebenaran baru pun datang, dan langsung mengejar Min Hye Jin. Namun, mereka dihentikan oleh para warga, yang sudah terlanjur tahu tentang kebohongan yang dilakukan oleh kebenaran baru. Yuji, yang sudah sangat marah kemudian menghajar, sang kakek tua yang menghalanginya. Polisi yang melihat hal tersebut, tidak tinggal diam, dan langsung menangkap Yuji lalu memborgolnya. Kemudian, membawa ke penjara atas tindakan penyerangan dan kekerasan. Sementara itu, Min Hye Jin, langsung membawa si bayi dalam dekapannya ke tempat yang lebih aman. Film diakhiri dengan, memperlihatkan rumah museum abu tengkorak Park Jong-ja. Abu tubuh Park Jong-ja, yang berada di dalam lemari kaca, terlihat tiba-tiba bergerak. Lalu mengeluarkan percikan api kecil. Kemudian, berproses menjadi tubuh manusia yang utuh. Dan series ini pun akhirnya selesai. Itu dia, series alur cerita film Hellbound, yang langsung trending dunia di Netflix hanya sehari setelah tayang. Karena masih banyak hal-hal yang menjanggal, dan belum terjawab. Mimin yakin, dan katanya, menurut kabar yang beredar akan ada lanjutan dari series ini. Mari, kita menunggu bersama. Itu dia, akhir, dari alur cerita film Hellbound. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.